Sebelum kita melanjutkan video tentang hasil wawancara saya kemarin, saya akan mengingatkan teman-teman semua tentang masalah COVID-19 ini. Gunakan masker dan hand sanitizer ketika kita keluar rumah. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Jangan lupa ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang hasil wawancara saya kemarin dengan Ibu Siti Rahmawati yang mengajar di SDN 18 Riau Silip. Sebelum saya menjelaskan hasil wawancara yang saya lakukan, teman-teman simak dulu ya video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karumianingsih, NIM 17014154. Di video kali ini saya akan mewawancarai ibu guru dari SDN 18. Pertama-tama boleh Bu perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Siti Rahmawati. Saya mengajar di SD Negeri 18 Riau Silip. Saya mengaku atau mengajar kelas 5. Untuk status pekerjaan Ibu apa Bu? Saya masih honorer. Oh iya, honor. Terus jenjang kelas yang Bu ajar kelas 5 SD ya, kelas 5 SD 18 Riau Silip. Untuk pangkat golongan Bu? Karena masih honor belum ada pangkat. Oh iya. Kita lanjut ya Bu. Ya, Untuk lamanya pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini sudah berjalan berapa lama Bu? kurang lebih hampir 3 bulan. Kalau sampai sekarang lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Untuk RPP-nya yang digunakan itu RPP seperti apa? Untuk RPP-nya kami menggunakan RPP yang sudah dibuat sebelum COVID. Selanjutnya ada jenis pembelajaran. Jenis pembelajaran yang Ibu gunakan selama COVID-19 ini jenis pembelajaran apa Bu? Jenis pembelajarannya jenis pembelajaran daring. Jika itu Ibu menggunakan pembelajaran daring, aplikasi apa yang Ibu gunakan? Sejauh ini saya menggunakan WhatsApp web atau mengumpulkan nomor-nomor orang tua, membuat grup kelas, Ya, kemudian memberi tugas. memberi tugas. Seperti itu. Untuk persentase siswa yang mengikuti pembelajaran daringnya kisaran berapa Bu? Kurang lebih 70%. 70% ya. Oke, selanjutnya metode yang Ibu gunakan selama pembelajaran COVID-19 ini, yaitu pembelajaran daring itu metode apa Bu? Metodenya saya menggunakan metode penugasan. Itu saja. Ya, metode penugasan. Terus ada nggak Bu kendala selama pembelajaran dari rumah ini? Kendalanya karena masih di kampung, masih ada orang tua yang belum menggunakan HP, jadi kendalanya pada sarana dan prasarana. Kemudian ada juga orang tua yang kurang peduli terhadap anak atau kurang membimbing anak dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya untuk bentuk persepsi yang dilakukan Ibu selama pembelajaran daring seperti apa? Kalau persepsinya biasanya saya menanyakan kabar mereka melalui memberikan motivasi atau semangat sebelum pembelajaran, kemudian selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Seperti itu ya Bu. Kita lanjut ya Bu. Selama pembelajaran dari rumah ini, pembelajaran apa nih yang dominan tidak bisa dipahami oleh siswa? Yang dominan biasanya umum ya, kalau pembelajaran yang susah dipahami oleh siswa, mata pelajaran matematika sama seperti yang lainnya. Ya, matematika jadi ya yang dominan ya. Oke. Selama untuk muatan pembelajarannya itu matematika ya Bu tadinya. Terus itu ada berapa siswa nih yang mengalami kendalanya dalam pembelajaran dari rumah? Kalau kendala beberapa siswanya ini dalam bentuk persen atau orangnya? Orangnya, untuk orangnya. Sekitar 6 orang. 6 orang ya. Oke. Terus berdasarkan muatan pelajaran yang tidak dipahami
dipahami siswa nih? Kemampuan apakah yang dominan sulit dikuasai oleh siswa? Mereka kalau pelajaran matematika itu mereka sulit memahami soal cerita, kemudian apalagi ya kalau matematika cara mereka kurang memahami cara menghitungnya juga ada. Nanti ibu beri soal cerita, kemudian Mereka kurang paham apa maksud dari soal tersebut. ya seperti itu. Untuk bentuk pemecahan masalah yang ibu gunakan itu untuk mengatasi kendala-kendala yang ada selama pembelajaran dari rumah itu seperti apa? Sejauh ini saya berusaha untuk mengajak orang tua ikut berpartisipasi, kemudian menyuruh siswa yang kurang paham itu menanyakan ke orang yang lebih tahu di sekitarnya. Cukup itu saja ya Bu. Terima kasih, itu saja wawancara kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman melihat dan mendengar hasil video yang saya tayangkan, saya akan menjelas sedikit tentang hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Siti Rahmawati. Nah, Ibu Siti Rahmawati ini mengajar di SDN 18 Riau Silip. Dia mengajar kelas 5. Status Ibu Siti Rahmawati ini masih guru honorer, berarti belum ada golongan atau pangkat. Pembelajaran dari rumah yang dilakukan oleh Ibu Siti Rahmawati ini kurang lebih 3 bulan, dan RPP yang dia gunakan adalah RPP yang dirancang sebelum COVID-19. Pembelajaran yang dia lakukan adalah pembelajaran daring dengan menggunakan WhatsApp Group. WhatsApp Group di sini dia akan mencantumkan nomor orang tua wali murid di dalam grup tersebut. Terus metode yang ibu gunakan ini yaitu metode penugasan. Kendala dalam pembelajaran dari rumah ini, Ibu Rahmawati mengatakan bahwa kendalanya terdapat di sarana dan prasarana, di mana masih ada orang tua dari wali murid tidak menggunakan gadget. Dia hanya meminjam dari wali murid lainnya, hingga informasi yang didapatkan itu masih minim sekali. Dan untuk pengumpulan tugasnya juga, dia harus menanyakan kepada orang tua wali murid yang lain. Terus persepsi ketika pembelajaran, Ibu Rahmawati selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan nasihat, selalu menjaga kebersihan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Terus dominan pembelajaran yang susah dipahami oleh siswa ini di SDN 18 Riau Silip, terutama kelas 5, adalah pembelajaran matematika dalam bentuk soal cerita. Siswa itu susah untuk menelaah atau menyelesaikan tugas yang Ibu Rahmawati berikan tentang soal-soal cerita matematika. Siswa yang mengalami kendala tersebut kisaran 6-7 siswa. Terus Ibu Rahmawati mengatasi masalah tersebut dengan meminta siswa untuk menanyakan kepada orang tua bagian mana yang tidak dimengerti oleh siswa, dan menanyakan kepada orang di sekitar siswa yang memahami akan pembelajaran yang Ibu Rahmawati berikan. Nah, itulah hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Rahmawati yang mengajar di SDN 18 Riau Silip dengan kelas 5 SD. Baiklah teman-teman, video selanjutnya saya akan menampilkan sebuah template tentang PTK selama COVID-19 yang diberi tugas oleh dosen pengampu saya yang bernama Maulina Hendrik MPD. Setelah ini simak ya template yang akan saya tampilkan. Setelah teman-teman semua melihat template yang saya tampilkan tadi, saya akan memaparkan sedikit hasil template yang saya tulis sendiri. Nah, PTK masa pandemi COVID-19 ini, tahap yang pertama ada identitas. Identitasnya nama sekolah di SDN 18 Riau Silip.
Terus nama guru kelas Ibu Siti Rahmawati dan kelas 5. Nama mahasiswa pendamping saya sendiri Indah Karunia Ningsih dengan NIM 170141254 program studi PGSD. Terus ada selanjutnya tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 5 SD memahami soal cerita dalam pembelajaran matematika. Terus rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimanakah peningkatan kemampuan memahami soal cerita matematika siswa kelas 5 SD dengan teknik menjelaskan. Terus yang terakhir ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang saya ambil yaitu jika kegiatan pembelajaran dilakukan tatap muka dengan menjelaskan secara detail, kemampuan dalam memahami soal cerita akan lebih mudah. Baiklah teman-teman semua, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.